Tutorial atau cara mengatur privasi pada akun WhatsApp. Tentunya kalian harus menonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Paijo Ompong Tutorial. Yang mana kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara mengatur privasi pada akun WhatsApp. Langsung saja untuk langkah-langkah awalnya kita mulai dari sekarang. Kita masuk di bagian aplikasi WhatsApp terlebih dahulu ya teman-teman. Yang mana kita diarahkan ke halaman yang seperti ini. Tentunya yang baru bergabung jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Dan tidak lupa saya doakan semua para penonton dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Langsung saja untuk memulainya kita klik titik 3 di bagian pojok atas kanan. Lalu kita pilih bagian setelan, yang mana kita akan diarahkan ke halaman profil. Kita nggak usah lama-lama, langsung masuk di bagian privasi. Jadi untuk saat ini saya membahas bagian privasi ya teman-teman, bukan yang lainnya, bukan chat dan itu bukan profil. Nah ini bagian privasi, langsung saja kita masuk di bagian pengaturan privasi. Nah ini setelah masuk di bagian privasi, kita akan diarahkan untuk masing-masing mengatur dari atas sampai bawah. Dan saya kasih penjelasan untuk yang pertama. Nah ini terakhir dilihat, ini kita bisa atur secara mandiri. Jadi kita mau diatur untuk semua orang bisa lihat, atau untuk hanya kontak saya, atau hanya kontak saya kecuali orang lain. Nah itu, atau tidak ada. Tergantung kita mau ngatur seperti apa, tidak ada. Dan untuk yang di bawah kita sesuaikan aja. Siapa yang dapat melihat ketika saya online ya. Nah ini ada dua pilihan yang di bawah ini. Jadi kita online itu bisa dilihat dan bisa tidak. Kita atur yang di bawah agar tidak terlihat orang lain. Nah seperti itu ya. Nah ini saya rasa teman-teman sudah paham. Ini untuk cara mengatur privasinya. Untuk langkah kedua, kita mengatur privasi bagian foto profil. Yang mana foto profil ini kita juga bisa mengaturnya. Bisa untuk semua orang, bisa untuk hanya kontak saya yang dapat melihat profilnya, dan bisa tidak ada. Nah tidak ada ini teman-teman, sekalipun kontak saya, kontak kita, teman dan lain tidak bisa melihat foto profil kita kalau dibuat tidak ada. Tapi kita buat kontak Anda aja biar ada foto profilnya. Nah seperti itu ya. Jadi lebih jelas kan. Ini untuk info selanjutnya. Info, nah ini untuk yang info ya. Ini info ini sama, pengaturan sama seperti tadi, penjelasan juga sama. Jadi siapa yang bisa melihat info atau biodata. Nah ini kita buat tidak ada, jadi nggak ada yang tahu. Untuk selanjutnya status. Nah kita bikin status ini ya teman-teman. Kalau bikin status itu kita juga bisa mengaturnya dari awal. Untuk kontak saya kecuali nama A, atau untuk dibagikan hanya untuk beberapa orang. Nah ini udah ada masing-masing ya, jadi lebih jelas. Kita bikin status lagi makan gitu kan, mau kontaknya tahu semua atau tidak, ini sudah ada, tinggal pilih saja dari kesukaan teman-teman. Mau privasi seperti apa, atur saja sesuai dengan keinginannya. Sudah jelas ya teman-teman. Nah ini seperti ini, saya rasa teman-teman paham. Langsung saja kita ke berikutnya. Nah ini saya rasa udah jelas dari penjelasan saya. Kita lakukan ke pengaturan berikutnya ya, ke pengaturan berikutnya sebentar, yang mana di sini laporan baca. Nah ini laporan baca ini bisa diatur, tinggal buka tutup aja warna hijaunya ini. Jadi bisa terlihat teman-teman atau tidak, tinggal atur saja. Nah ini, jadi ada yang kelihatannya pesannya kok nggak dibaca-baca. Disinilah pengaturannya. Nah di sini kok nggak dibaca-baca, padahal sudah dibaca. Nah pengaturannya di sini, tinggal tombol hijaunya dinyalakan saja.
Untuk langkah selanjutnya pesan sementara. Nah, ini pesan sementara, teman-teman. Apa yang dimaksud dari pesan sementara itu? Jadi semua pesan yang masuk ke kita akan terhapus secara otomatis tergantung kita mengaturnya. Mau dibuat 24 jam atau 7 hari atau 90 hari atau yang paling bawah mati. Itu artinya kalau mati itu nggak akan terhapus kecuali kita yang hapus. Tapi kalau yang diatur 24 jam itu dan lain akan terhapus secara otomatis. Nah, sekarang untuk grup ya teman-teman. Siapa yang dapat menambahkan saya ke grup? Nah, ini juga bisa diatur agar kita nggak asal-asalan dimasukkan ke grup orang lain. Makanya kita atur di sini. Kita pilih saja. Kalau kita klik semua orang bisa masukkan nomor kita ke grup manapun. Tapi kalau kontak saya, hanya kontak yang ada di kontak saya yang bisa masukkan grup. Atau mungkin kontak saya kecuali itu. Nah, itu teman-teman untuk grup ya. Lalu berikutnya lokasi aman. Panggilan ini bisa dibisukan. Tinggal nyalakan. Istilahnya ditolak secara otomatis itu loh. Nah, tinggal nyalakan saja seperti itu. Nah, saya rasa sudah paham ya. Dan untuk langkah selanjutnya kita klik bagian mana ini sebentar. Nah, ini untuk mengatur seperti ini, panggilan bisa ditolak otomatis secara diam. Tinggal nyalakan aja otomatisnya ini. Kita matikan kembali. Nah, biarkan seperti semula. Langsung ke berikutnya. Nah, di sini mana enter sudah lanjutan ini atur secara ini enggak terlalu tapi penting juga, tapi enggak usah, biarkan saja. Seperti ini ya. Mau diatur boleh, enggak boleh ini. Saya rasa sudah paham. Di sini juga ada penjelasan masing-masing. Nih di bawahnya. Nah, ini ada penjelasan. Nah, baca aja secara seksama. Begitu ya teman-teman. Nah, tinggal baca aja nanti sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, itu cara pengaturan privasinya. Lalu kita lihat ke langkah berikutnya. Kita lihat langkah berikutnya di bagian pemeriksaan privasi. Nah, ini sudah semua jelas. Privasi Anda penting bagi kami. Nah, ini sudah diatur semua tadi ya. Begitu ya, jelas ya teman-teman. Nah, ini sudah enggak aman semua, aman. Hanya tinggal meneruskan aman, semua aman. Nah, sudah jelas. Nah, di sini untuk melindungi akun gunakan verifikasi 2 langkah. Ya, teman-teman gunakan verifikasi 2 langkah atau kunci tombol lah kalau dibilang. Demikian tadi. Nah, saya rasa sudah jelas dan paham. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.